something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengajarkan kalian semua atau kita sama-sama belajar yaitu tentang mahfuzat. Apa itu mahfuzat? Mahfuzat itu adalah kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi untuk supaya kita menjadi lebih baik dan menjadi yang lebih terbaik. Kata-kata ini berasal dari bahasa Arab. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ajakan untuk menuntut ilmu. Itu adalah al-ilmu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu sogirun wa in kana syaihon. Orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda, sedangkan orang yang bodoh itu kecil walaupun umurnya tua. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Wa inna kabira al qaumi la ilma indahu sogirun idal tafat alaihil mahafilu. Dan sesungguhnya tokoh terpandang suatu kaum yang tidak berilmu itu menjadi kecil tatkala berkumpul bersamanya orang-orang di dalam perkumpulan. Dalam suatu tokoh terpandang suatu kaum yang tidak berilmu itu menjadi kecil tak kala berkumpul bersama orang-orang yang di dalam perkumpulannya, di dalam perkumpulan. Lanjut, yang kedua yaitu judulnya adab dalam bermajlis, adab dalam bergaul. In anta jalasta rijala dawinnuha fajlis ilaihim bil kamali muaddaban. Jika kamu bergaul bersama orang-orang yang berilmu, maka bergaullah bersama mereka dengan kesempurnaan adab. Fasma hadithahum idahum haddatsu waj'al hadithaka inna tokta muhaddaban. Dan dengarkanlah perkataan mereka jika mereka berbicara, dan jadikanlah perkataanmu jika kamu berkata penuh sopan santun. Lanjut, yaitu yang ketiga judulnya kehormatan itu berdasarkan adab. La tanduronna li aswabin ala hadatsin in rumta ta'rifahu fandur ilal adabi. Janganlah engkau melihat pakaiannya yang ada pada seorang. Jika engkau ingin mengenal orang itu, maka lihat adabnya. Fama husnu fi wajhi fantaha sarofan lahu in lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki. Dan tidaklah keindahan
yang ada pada wajah seorang itu kehormatan baginya, jika tidak diiringi dengan keindahan pada perbuatan dan perilakunya. Falyangduronna illa man fawqahu adaban walyangduronna ila man dunahu malan. Maka hendaklah seorang melihat orang yang lebih baik dari dirinya dari segi adab, dan hendaknya juga ia melihat orang yang kurang dari dirinya dari segi harta. Kemudian yang keempat, yang judulnya telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Aku telah mengadu kepada wakil lemahnya hafalanku, maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Jadi si Imam Syafi'i ini mempunyai murid, dan muridnya ini mengadu kepada Imam Syafi'i bahwa, wahai guruku Imam Syafi'i, kenapa hafalanku ini tidak lengket-lengket atau menghilang? Lalu gurunya menjawab dan berkata, wahai muridku, tinggalkanlah maksiat yang engkau perbuat, maka hafalanmu atau engkau sedang menghafal itu akan mudah. Begitulah. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda bi'asi. Beliau juga memberitahukan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidaklah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Lalu si Imam Syafi'i, gurunya ini, mengatakan kepada muridnya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Oke, lanjut yang kelima, anjuran dalam menuntut ilmu. Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayati. Barang siapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu, barang sejenak ia pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidup. Barang siapa yang menuntut ilmu di sebentar, ia pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidup. Dia tidak akan mendapatkan ilmu karena dia belajarnya sedikit. Coba kita belajarnya banyak, maka dia akan mendapatkan ilmu juga yang banyak. Waman fatahu ta'limu waqtas sababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang lalai dari menuntut ilmu semasa mudanya, maka bertakbirlah engkau atas sebanyak 4 kali akan wafat ia. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibaro lidatihi. Hidupnya seorang itu demi Allah ditentukan oleh ilmu dan takwa. Jika keduanya sudah
tak ada, maka tak ada lagi harga dirinya. Astagfirullah. Kemudian hak kedua orang tua. Inna lil walidaini haqqon alaina ba'da haqqillahi fil ihtirami. Sesungguhnya kedua orang tua itu memiliki hak atas kita setelah haknya Allah dalam hal pengorbanan. Orang tua kita tuh berhak atas kita karena kita anaknya, karena kita dilahirkan olehnya,